Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Biasa kalian menjawab dengan pagi dengan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Bapak Nur Paridi, SPD, dalam program Sekolah Yuk. Waktunya kita belajar, yang dipelopori oleh Dinas Pendidikan Tabalong dan Dinas Komunikasi dan Informasi TV Tabalong. Salam Pijaoka, sehat, bugar, sportik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Terlebih lagi, kalian dapat bugar sesuai dengan materi kita pada hari ini. Walaupun sekarang kita tidak bisa belajar secara tatap muka dikarenakan sedang adanya virus COVID-19 atau Corona. Tetap semangat, jangan sampai mengurangi semangat belajar kita. Banyak cara untuk belajar, salah satunya dengan menyaksikan tayangan ini. Oke anak-anak, Bapak juga ingin selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah selama musim COVID-19 atau Corona ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu menggunakan masker bila bepergian atau keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak dan tidak berkerumun serta tidak keluar rumah selain ada keperluan yang benar-benar penting. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian mengerti tentang pencegahan virus COVID-19? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi anak-anak. Yang pertama kita materinya memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya dalam menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan push up, dan menghitung kelenturan tungkai. Ini sebagai contoh ya. Kemudian mempraktekkan latihan kebugaran jasmani dan mengukur tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Ya, contohnya tadi menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up dan menghitung kelenturan tungkai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu mengetahui denyut nadi maksimal atau yang disingkat dengan DNM. Yang kedua, siswa mempraktekkan gerakan kebugaran jasmani dengan melakukan aktivitas sirkuit training. Oke, di kegiatan inti kita cara mengetahui denyut nadi maksimal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memegang tangan dengan menggunakan 3 jari. Bisa seperti ini, ditekan. Nah, di sini akan ketahuan nantinya denyut nadinya. Atau melalui di sini ditempelkan tangan, misalnya tangan kiri ditempelkan ke kanan, kemudian di sininya dilipat menggunakan tetap 3 jari. Nah, di sini ya. Oke, kemudian ada lagi yang menggunakan nih leher di bawah bagian dagu sini. Nah, itu cara untuk mengetahui denyut nadi. Selanjutnya, nah ini secara umum berikut adalah jumlah denyut nadi normal per menit sesuai usianya. Nah, jadi ada ukuran-ukuran yang sudah ditentukan atau sudah diteliti dari berbagai macam penelitian. Jadi untuk bayi sampai usia 1 tahun itu 100 sampai 160 kali per menit. Nah, itu
denyut nadi maksimal untuk bayi. Ya. Kemudian yang kedua, anak usia sampai 1 sampai 10 tahun. Denyut nadi maksimalnya 70 sampai 120 kali per menit. Kemudian anak usia 11 sampai 17 tahun 60 sampai 100 kali per menit. Orang dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Jadi berbeda tingkat denyut nadi maksimal sesuai dengan usianya. Nah, ini cara menghitung denyut nadi. Nah, denyut nadi normal yaitu 60 sampai 100 per menit. Nah, denyut nadi maksimal rumusnya yaitu 220 dikurang usia. Nah, itu rumusnya 220 dikurang usia. Usia kita berapa misalnya, itu pengurangnya. Nah, untuk kita sampai pada zona latihan atau training zone, yaitu 70% dari denyut nadi maksimal sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Nah, ini untuk denyut nadi latihannya yang bisa kalian ukur nantinya. Nah, sebagai contoh, ini bapak pemakan ya, namanya Haikal. Jadi Haikal ini berusia 12 tahun misalnya. Ya, ini kan sebagai contoh. Denyut nadi maksimal rumusnya 220 dikurang usia. Nah, sekarang usia Haikal berusia 12 tahun. Jadi 220 dikurang 12 sama dengan 208. Nah, jadi ini denyut nadi maksimal si Haikal. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara si Haikal itu mendapatkan latihan yang baik dan sampai ke zona latihan. Nah, ini. Jadi zona latihan harus mencapai 70% dari denyut nadi maksimal. 70 sampai 80% denyut nadi maksimal. Nah, itu masuk dalam zona latihan. Nah, contohnya denyut nadi maksimal Haikal 208. Maka zona latihan denyut nadi Haikal 70%-nya dari 208 yaitu 145. Nah, kemudian 80%-nya dari denyut nadi maksimal yaitu 208, 80%-nya yaitu 176 per menit. Nah, jadi 145 sampai 176 per menit. Nah, itulah denyut nadi latihan yang harus dilakukan oleh si Haikal. Jangan sampai melebihi batas dari 70 sampai 80% denyut nadi latihan. Nanti apabila sudah mencapai denyut nadi maksimal, kalian bisa nantinya pingsan karena melebihi batas denyut nadi latihan. Nah, sekarang di sini kita memakai latihan circuit training. Nah, circuit training ini cara kita berolahraga untuk mencapai denyut nadi latihan ya. Circuit training atau latihan sirkuit adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Nah, jadi latihannya itu per pos nantinya. Atau gabungan beberapa pos inilah yang diibaratkan sebagai sebuah sirkuit. Nah, setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Nah, jadi setiap pos itu ada tujuan-tujuan tertentunya. Misalnya dari pos 1 ada latihan kekuatan. Kemudian pos 2-nya ada latihan kelincahan. Nah, jadi setiap pos itu ada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Oke.
Tujuan dari sirkuit training adalah mengkombinasikan latihan kardio dan latihan kekuatan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan video latihan sirkuit training, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita belajar tentang kebugaran jasmani dengan pengukuran denyut nadi. Ada denyut nadi maksimal. Nanti kita mencoba untuk mengetahui denyut nadi latihan, ya, berarti berada di zona latihannya kalian. Jadi melalui latihan sirkuit training atau bisa disebut dengan latihan per pos. Di sini ada pos 1 sampai dengan pos 4. Pos 1-nya push up, kemudian pos 2-nya sit up, dilanjutkan lagi pos 3-nya lompat, dan pos 4-nya lari bolak-balik. Oke, sebelum kita melakukan sirkuit training, agar lebih baiknya kita pemanasan terlebih dahulu untuk merenggangkan otot-otot yang kaku, kemudian supaya kita tidak mudah cedera. Peregangan dilakukan mulai dari kepala, leher, tangan, pinggang sampai ke kaki. Yuk kita sama-sama coba pemanasan dari kepala. Oke, tangannya di pinggang, kemudian kakinya dibuka selebar bahu, kepalanya ke atas. Hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olehkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan kanan lurus sebelah kiri, kemudian tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kakinya rapat, tangannya lurus di samping telinga, kakinya dibujuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah, usahakan kakinya tetap lurus, jangan sampai bengkok kayak gini. Ke bawah, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, perhatikan ke depan, tetap lurus, kakinya dibuka, kemudian ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lagi kita masih di atas, tangannya lurus, ya, bawa ke samping kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kaki kanan diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Cukup. Baik anak-anak, silakan kalian lihat dulu posnya. Di sini ada pos 1, kemudian di sini ada pos 2. Kita pasang. Di sana ada pos 3 dan pos 4 ya. Nantinya sudah sebelum kita melakukan sirkuit training, kita harus tahu dulu berapa denyut nadi kita ukur lebih dulu. Caranya yaitu dengan meletakkan telapak tangan pada tengah-tengah, kemudian ada jari 3 ini ditempelkan ke sini. Nah, kita ketahui dengan cara menghitung 10 detik, nantinya dikalikan 6. Nah, berapa nantinya hasilnya? Oke, kita mulai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mempraktekkan dari pos 1 sampai dengan pos 4. Intinya, kemudian kita mencek denyut nadi, kita lakukan gerakan sesuai posnya masing-masing. Ya, gerakan dalam satu pos itu gerakannya 30 detik, kemudian istirahatnya 15 detik nantinya. Ada waktu berpindah pos ya. Oke, lihat gerakannya. Oke anak-anak, itulah tadi latihan per pos. Kita lakukan satu set dulu. Biasa dilakukan kalau untuk atlet itu biasa dilakukan 2 set. Dalam satu setnya satu putaran ini. Jadi setelah kita melakukan, kita cek lagi denyut nadi kita, apakah sudah mencapai zona latihan. Oke, sampai di sini dulu. Sesudah kita melakukan kegiatan inti, kemudian kita mencek denyut nadinya apakah sudah sampai zona latihan. Dilanjutkan dengan gerakan pendinginan supaya otot yang sudah kita gerakan itu biar tidak kaku dan tidak mudah kram nantinya lah. Jadi kita langsung saja gerakan pendinginan. Oke, langsung saja kita putar-putar tangannya, pinggangnya, dan hitungan 1 sampai 8, 6, 7, 8. Oke, ke atas, ke bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kita butuhkan badannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita goyang-goyang kakinya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3,
4 tahan. Naik, tarik nafas. Hembuskan. Ya, cukup. Oke, bagaimana anak-anak sudah paham dan mengerti tentang mengetahui denyut nadi dan latihan sirkuit training tadi? Apabila sudah paham dan mengerti, nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Nah, sekarang Bapak bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu tujuan dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah membuat para peserta didik menjadi sehat dan bugar, yang berarti peserta didik mampu melakukan kegiatan fisik tanpa merasa kelelahan berlebih. Nah, sehingga baik di dalam ataupun di luar pembelajaran, siswa masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk tugas yang pertama, kalian dapat mengukur denyut nadi maksimal kalian. Atau melalui rumus tadi, kalian akan mengetahui denyut nadi maksimal kalian dan lakukan denyut nadi latihan nantinya. Berarti denyut nadi maksimal 70%-nya, kemudian 80%-nya itu adalah denyut nadi latihan. Nah, kemudian yang kedua dapat menghitung denyut nadi latihan. Yang Bapak sudah jelaskan tadi bagaimana caranya, yaitu dengan 70% dari denyut nadi maksimal sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Yang ketiga, mempraktikkan gerak sirkuit training. Nah, itu tugasnya ya. Silahkan nantinya kalian kumpul tugasnya di sekolah masing-masing dengan guru PJOK-nya masing-masing di sekolah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pesan untuk Bapak kepada anak-anak di rumah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, olahraga yang rutin, dan makan makanan yang bergizi. Patuhi anjuran pemerintah, bersama-sama kita melawan COVID-19. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke, selamat pagi, salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.